Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kampung yang menyimpan dosa besar. Sebuah malam ketika jeritan seorang ibu hamil diabaikan, dan sejak saat itu, teror Sundel Bolong mulai menagih nyawa satu persatu. Matikan lampu, gunakan headset, dan ingat, jangan pernah diam ketika seseorang meminta pertolongan. Inilah satu kampung di teror Sundel Bolong. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan di kampung kecil itu. Suara jangkrik bersahut-sahutan menciptakan suasana yang tenang. Terlalu tenang untuk sebuah malam yang akan berubah menjadi awal dari teror panjang. Di ujung jalan kampung, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Rina turun dari mobil dengan langkah hati-hati. Perutnya yang membesar membuat gerakannya terbatas. Ia mengusap perutnya dengan lembut. "Sebentar ya nak, ibu cuma mau jalan sedikit," bisiknya. Suaminya Roni belum pulang dari urusan bisnis di luar kota. Rina memilih pulang lebih dulu ke rumah mereka yang berada di pinggir kampung. Ia tidak menyangka keputusan itu akan menjadi awal dari petaka. Lampu jalan di kampung itu redup, beberapa bahkan mati total. Jalanan tampak kosong. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Langkah Rina terhenti. Dari arah gelap, terdengar suara tawa pelan. "Sendirian aja, Bu?" Suara seorang pria terdengar. Rina menegang. 3, tidak, 4 pria keluar dari balik bayangan. Wajah mereka samar, tapi sorot mata mereka jelas, penuh niat buruk. "Maaf, saya mau lewat," kata Rina gugup, mencoba tetap tenang. Namun mereka justru mendekat. "Lewat aja sih boleh, tapi jangan buru-buru." Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, tersenyum miring. Itu Herman. Rina mundur selangkah. Nafasnya mulai tidak beraturan. "Jangan, saya hamil," suaranya gemetar. Namun kata-kata itu seperti tidak berarti apa-apa bagi mereka. "Justru itu," bisik Herman dingin. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Jeritan Rina menggema di antara rumah-rumah warga. "Tolong! Tolong!" Ia berlari tertatih-tatih, pakaiannya berantakan, tubuhnya penuh luka. Darah mulai mengalir di kakinya. Ia mengetuk pintu rumah pertama. "Buka, tolong saya!" Lampu di dalam rumah menyala, lalu mati lagi. Tidak ada yang membuka. Ia berlari ke rumah berikutnya. "Pak, Bu, tolong saya!" Tirai jendela sedikit terbuka. Mata seseorang mengintip. Lalu tirai itu ditutup kembali. Pintu tetap terkunci. Tangisan Rina semakin histeris. "Kenapa? Tolong saya!" Satu persatu rumah yang ia datangi, semuanya sama. Pintu tertutup rapat. Lampu dipadamkan. Suara orang-orang yang pura-pura tidak mendengar. Kampung itu memilih diam. Di tengah jalan kampung, Rina akhirnya jatuh. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Nafasnya tersengal-sengal. Darah menggenang di bawah tubuhnya. Ia memeluk perutnya. "Maafkan ibu, nak." Air matanya mengalir deras. Angin malam tiba-tiba berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Matanya perlahan menatap ke arah rumah-rumah di sekitarnya. Rumah-rumah yang menolak menolongnya. Rumah-rumah yang menjadi saksi tapi memilih diam.
Rasa sakit di tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Dendam, kemarahan, dan kebencian yang membakar. Nafasnya semakin pelan, sampai akhirnya diam. Beberapa jam kemudian, mobil Roni melaju kencang memasuki kampung. Ia mendapat firasat buruk sejak tadi. Entah kenapa, hatinya gelisah tidak karuan. Saat mobilnya berhenti, ia membeku. Di tengah jalan, tubuh Rina tergeletak, bersimbah darah. "Rina!" Roni berlari menghampiri, jatuh berlutut di samping tubuh istrinya. "Rina, bangun! Rina!" Suaranya pecah. Namun tubuh itu sudah dingin. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah istrinya. Dan saat ia melihat darah yang begitu banyak, ia tahu ia terlambat. "Tidak!" Teriakan Roni menggema di seluruh kampung. Lampu-lampu rumah perlahan menyala. Pintu-pintu sedikit terbuka. Orang-orang mulai keluar. Tapi terlambat. Semuanya terlambat. "Kenapa? Tidak ada yang menolong istri saya." Suara Roni dingin. Ia berdiri di tengah kerumunan warga yang hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani menjawab. Saya tanya, "Kenapa tidak ada yang menolong istri saya?" Seorang pria tua akhirnya bicara dengan suara gemetar. Kami takut. Takut." Roni menatap tajam. "Tadi malam ada suara dan kami tahu siapa pelakunya." Semua orang saling berpandangan. Nama itu tidak perlu disebut. Herman dan kelompoknya. Orang-orang yang selama ini membuat warga kampung itu memilih diam daripada melawan. Roni tertawa kecil, tapi tawa itu kosong. "Jadi kalian semua membiarkan istri saya mati karena kalian takut?" Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Malam itu juga, Rina dimakamkan. Hanya beberapa orang yang berani ikut. Di antara mereka, seorang ustadz tua memimpin doa. Langit mendung, angin berhembus kencang, seolah alam ikut berduka, atau mungkin marah. Saat tanah terakhir menutupi tubuh Rina, tiba-tiba terdengar suara angin berdesir aneh. Ustadz itu berhenti membaca doa. Wajahnya berubah serius. Ia menatap ke arah kuburan. Lama, seperti merasakan sesuatu. "Pak Roni," katanya pelan. Ada yang tidak tenang. Roni mengerutkan kening. "Apa maksudnya, Pak Ustadz?" Ustadz itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kuburan itu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Malam ini, sebaiknya kita cepat pergi." Di tempat lain, Herman dan kelompoknya sedang tertawa. "Gila sih, puas banget gue," salah satu dari mereka berkata. Herman tersenyum sambil menyalakan rokok. "Dendam gue lunas. Dia nolak gue dulu. Sekarang gue bikin dia hancur. Gak bisa jadi bini gue. Mending dia hidup dengan rasa bersalah." Ia berhenti, mengernyit. Tadi dia pingsan doang kan? Teman-temannya saling berpandangan. "Tadi kayaknya dia lari, terus kita tinggal." Herman mengangkat bahu. Paling juga hidup." Ia menghembuskan asap rokok. Tanpa mereka sadari, angin di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin, sangat dingin. Dan di belakang mereka, dalam gelap, seseorang berdiri. Rambut panjang terurai, tubuh pucat, dan lubang menggapeng di punggungnya. Senyap, namun matanya menatap penuh kebencian. Malam itu, sesuatu telah bangkit, dan kampung itu akan segera membayar harga dari diamnya. Malam pertama setelah pemakaman Rina, kampung itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara obrolan warga di teras rumah. Tidak ada anak-anak bermain. Bahkan, suara televisi pun terdengar sayup-sayup.
seolah semua orang sengaja mengecilkannya. Ketakutan mulai merayap. Di dalam salah satu rumah, seorang ibu tua duduk gelisah di kursinya. Tangannya menggenggam tasbih, matanya menatap ke arah jendela. Sejak tadi, ia merasa ada yang aneh. Angin tidak seperti biasanya, terlalu dingin, dan terlalu sunyi. Krik, krik. Suara jendela bergetar pelan. Ia menelan ludah. Ah, mungkin cuma angin. Namun kemudian, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ibu itu membeku. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh ke arah pintu. Siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin salah dengar. Namun, tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan lebih dekat. Ibu itu berdiri perlahan. Langkahnya gemetar saat mendekati pintu. Siapa di luar? Tanyanya lagi. Sunyi. Dengan ragu, ia mengintip dari lubang kecil di pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega. Ah, cuma perasaan. Ia berbalik. Dan saat itu, tok. Suara ketukan terdengar. Dari belakangnya. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Ia menoleh perlahan. Tirai jendela bergerak. Padahal, angin tiba-tiba berhenti. Langkahnya mundur. Dan saat tirai itu tersibak sedikit, ia melihatnya. Sosok wanita berdiri di luar. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya pucat. Dan saat kepala itu sedikit terangkat, wajahnya rusak. Matanya kosong. Dan dari punggungnya, menganga lubang hitam besar. Mulut ibu itu membuka. Namun, tidak sempat berteriak. Lampu tiba-tiba padam. Gelap, dan hanya terdengar satu suara. Tawa pelan. Hehehehehehe. Keesokan harinya, kampung itu gempar. Ibu tua itu ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Namun satu hal yang membuat warga merinding. Di dinding belakang rumahnya, terdapat bekas seperti darah. Membentuk tulisan tidak beraturan. Seolah ditulis dengan tangan gemetar. Dibaca pelan, kenapa? Diam. Warga saling berpandangan. Tubuh mereka merinding. Seseorang berbisik pelan. Ini pasti Rina. Di rumahnya, Roni duduk diam. Matanya kosong. Sejak kematian Rina, ia hampir tidak tidur. Saat mendengar kabar itu, ia langsung berdiri. Antar saya ke sana. Ketika Roni melihat jasad ibu tua itu, ia terdiam lama. Tatapannya kemudian beralih ke tulisan di dinding. Kenapa diam? Tangannya mengepal. Ia menoleh ke warga. Ini baru awal. Semua orang terdiam. Kalian pikir semuanya selesai setelah dia mati? Suara Roni dingin. Tidak. Ia menatap satu persatu wajah warga. Istri saya mati sendirian. Kalian semua mendengarnya, tapi kalian memilih diam. Sunyi. Hanya suara angin yang kembali berhembus. Sekarang sesuatu datang menagih. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Seorang pria pulang larut malam. Ia berjalan cepat melewati jalan kampung yang gelap. Sejak kejadian kemarin, ia tidak berani keluar malam. Tapi pekerjaannya memaksanya.
langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan ada seseorang berdiri. Membelakanginya, rambut panjang, gaun putih kotor. Pria itu menelan ludah. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Sosok itu diam, tidak bergerak. Permisi, mau lewat? Ia mencoba berjalan memutar. Namun, sosok itu tiba-tiba bergerak. Pelan. Tidak wajar. Kepalanya miring, lalu berputar sedikit. Tolong. Suara itu pelan. Serak. Seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Pria itu membeku. Itu suara Rina. Belum sempat ia mundur, sosok itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya hancur, matanya hitam, dan lubang besar di punggungnya tampak jelas, menganga, gelap, seperti tidak berujung. Pria itu berteriak. Namun, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Terlalu cepat, terlalu dekat. Kenapa kamu diam? Teriakan itu bukan lagi pelan, melengking, menusuk telinga. Dan malam itu, jeritan kembali menggema di kampung tersebut. Paginya, satu lagi korban ditemukan. Pria itu tergeletak di jalan. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh teror. Dan di tanah, dengan darah, tulisan yang sama kembali muncul. Kenapa diam? Kampung itu kini diliputi ketakutan. Orang-orang mulai tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Pintu dikunci rapat, lampu dimatikan lebih awal. Namun, semua itu tidak menghentikan teror. Karena sosok itu datang tidak untuk mencari siapa saja. Ia datang untuk mereka yang bersalah. Di tempat lain, Herman duduk gelisah. Ia mulai mendengar kabar-kabar aneh. Kampung diteror. Ada yang mati. Katanya itu Rina. Ia tertawa kecil, mencoba menutupi rasa takutnya. Gak mungkin. Namun, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Salah satu temannya mendepat. Man, gue dengar yang mati itu semalam dia ada di lokasi waktu kejadian. Herman terdiam. Apa maksud lo? Temannya menelan ludah. Dia salah satu yang lihat, tapi gak nolong. Sunyi. Herman menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai muncul. Di luar rumahnya, angin berhembus pelan. Dan di kejauhan, di antara gelap, sosok itu kembali berdiri, menatap rumah Herman. Diam, namun penuh amarah, seolah menunggu waktu yang tepat. Teror itu baru saja mulai, dan satu persatu mereka yang terlibat akan dipanggil. Malam itu, langit di atas kampung tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan seluruh kampung dengan beban yang tak terlihat. Angin berhembus kencang, dingin, menusuk sampai ke tulang. Di dalam rumahnya, Herman mondar-mandir gelisah. Rokok di tangannya sudah habis setengah, tapi ia bahkan tidak sadar sejak kapan ia menyalakannya. Gak mungkin, gumamnya. Namun bayangan wajah Rina terus muncul di kepalanya. Tatapan kosong itu dan suara, "Kenapa? Kamu diam! Diam!" Herman berteriak sendiri memukul meja. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu. Herman membeku. Matanya langsung menatap ke arah pintu. Siapa? Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Ia mencoba tertawa. Paling anak-anak. Namun, tok, tok, tok.
lebih keras, lebih memaksa. Herman berjalan mendekat dengan langkah berat. Tangannya perlahan meraih gagang pintu. Dan saat pintu itu dibuka, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela nafas panjang. Dasar. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tok, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini dari dalam rumahnya. Herman membeku. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh ke belakang. Lorong rumahnya gelap. Lampu tiba-tiba meredup, lalu mati. Slek. Gelap total. Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah. Pelan, menyeret. Seret, seret, seret. Semakin dekat. Nafas Herman memburu. Tangannya meraba dinding mencari saklar. Namun sebelum ia menemukannya, sesuatu berdiri di ujung lorong. Siluet, rambut panjang, diam, tidak bergerak. Herman menelan ludah. Rina. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat samar dalam gelap. Namun satu hal jelas, senyumnya tipis, mengerikan. Aku pulang. Suara itu parau, seperti berasal dari dalam tanah. Herman mundur. Jangan dekati gue. Namun sosok itu tidak berjalan. Ia hilang dalam sekejap. Herman membelalak. Dan tiba-tiba sesuatu mencengkeram bahunya dari belakang. Kenapa? Suara itu tepat di telinganya. Dingin, basah, dan berbau tanah. Herman berteriak histeris. Ia meronta, berusaha melepaskan diri. Namun saat ia menoleh, wajah itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Mata hitam pekat, kulit pucat membusuk, dan dari punggungnya, lubang besar menganga, gelap seperti jurang. Tiba-tiba, Herman terlempar keras ke dinding. Brak! Ia jatuh, bertubuk. Belum sempat bangkit, sosok itu sudah berdiri di depannya. Diam, menatap. Sekarang, giliran kamu. Lampu menyala sekejap, dan di detik itu, jeritan Herman menggema lebih keras dari siapapun sebelumnya. Pagi harinya, warga kembali berkumpul. Rumah Herman dipenuhi orang, namun tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Akhirnya, Roni melangkah masuk, perlahan. Dan apa yang ia lihat membuat semua orang yang ikut di belakangnya membeku. Tubuh Herman tergantung di tengah ruang tamu. Namun bukan seperti gantung diri. Tubuhnya seperti dilempar ke atas. Punggungnya berlubang, sama seperti Rina. Dan di dinding belakangnya, dengan darah, tertulis, "Aku sudah menjawab, diam kalian." Seorang warga langsung muntah, yang lain mundur ketakutan. Di sisi lain kampung, dua anggota kelompok Herman lainnya berkumpul di sebuah rumah. Wajah mereka pucat. "Kita harus pergi dari sini," kata salah satu dari mereka. "Iya, ini bukan manusia lagi. Ini dia." Tiba-tiba, lampu berkedip. Selek, selek, selek. Keduanya langsung terdiam. "Lu dengar nggak?" Sunyi. Lalu, suara itu. Tangisan. Pelan. Dari dalam kamar. "Tolong." Keduanya saling pandang. Itu suara dia. Salah satu memberanikan diri membuka pintu kamar. Pelan. Krik. Kosong. Namun bau tanah menyengat. Dan ada jejak kaki basah di lantai, mengarah ke dinding. Ini apaan? Belum selesai kalimatnya, jejak itu berjalan naik ke dinding. Pelan. Tidak wajar. Sampai ke langit-langit. Keduanya membeku. Dan saat mereka mendongak, sosok itu sudah ada di atas mereka, menempel di langit-langit, dengan kepala terbalik, menatap mereka. Senyum lebar. "Sekarang, giliran kalian." Lampu mati, dan jeritan kembali terdengar. Sementara itu, di rumahnya Roni duduk bersama Ustadz tua. Wajahnya serius. "Pak Ustadz, ini bukan sekedar arwah penasaran kan?"
Ustadz itu menggeleng pelan. Tidak, ini sudah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Roni menatap tajam. Apa maksudnya? Ustadz itu menarik nafas dalam. Dia mati dengan penderitaan luar biasa, dikhianati manusia, dan ditolak saat meminta pertolongan. Ia menatap Roni dalam-dalam. Dendamnya mengikatnya, dan rasa sakit itu mengubahnya menjadi... Ia berhenti sejenak. Sundel bolong. Angin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam rumah. Lampu bergoyang pelan. Dan selama dendam itu belum selesai, dia tidak akan berhenti. Roni mengepal tangannya. Berarti semua yang terlibat, Ustadz itu mengangguk pelan, akan didatangi. Di luar, di atas atap rumah warga, sosok itu kembali muncul. Rambutnya tergerai tertiup angin. Matanya menatap ke seluruh kampung, mencari, menghitung, dan menunggu. Dendam itu belum selesai, dan malam berikutnya akan lebih banyak lagi yang menjerit. Malam itu, tidak ada satupun rumah yang berani mematikan lampu. Seluruh kampung terang, namun terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Karena semua orang tahu, cahaya tidak lagi melindungi mereka. Di tengah kampung, warga berkumpul di rumah Ustaz tua. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh ketakutan dan penyesalan. "Kita harus melakukan sesuatu, Pak Ustadz," salah satu warga berkata dengan suara gemetar. "Kalau tidak, kita semua akan mati." Ustaz itu duduk diam. Tasbih di tangannya terus berputar. "Ini bukan sekedar gangguan biasa," katanya pelan. "Ini amarah yang lahir dari penderitaan." Ia menatap satu persatu wajah warga. "Kalian tahu kenapa dia kembali?" Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu jawabannya. "Kalian mendengar dia," suara Ustaz mulai meninggi. "Kalian melihat dia meminta tolong. Tapi kalian memilih diam." Beberapa warga mulai menangis. "Saya takut waktu itu," seorang pria berkata lirih. "Semua juga takut," sahut yang lain. "Tapi apa itu alasan untuk membiarkan seseorang mati di depan mata kalian?" Sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Roni yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Cukup. Semua mata tertuju padanya. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa menghentikan ini. Apa yang harus kita lakukan? Ustaz itu menarik nafas panjang. Kita harus menghadapinya langsung. Beberapa warga langsung panik. "Maksudnya kita ketemu dia, itu bunuh diri." Ustaz itu menggeleng. Bukan untuk melawan, tapi untuk meminta. Meminta pengampunan. Malam semakin larut. Angin semakin kencang. Langit bergemuruh pelan. Di kuburan Rina, Roni, Ustaz dan beberapa warga berdiri, membawa lilin, membawa doa, dan membawa rasa bersalah. "Apapun yang terjadi," kata Ustaz pelan, "jangan lari, karena jika kalian lari, dia akan mengejar." Doa mulai dibacakan. Suara Ustaz menggema di antara angin malam, pelan namun penuh kekuatan. Namun, beberapa menit kemudian, angin berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Api lilin bergoyang liar, dan satu persatu padam, gelap. "Dia datang," bisik seseorang. Dan benar, di antara gelap, sosok itu muncul, perlahan, seperti keluar dari tanah. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaun putihnya kini penuh darah, dan bau tanah menyebar ke udara. Beberapa warga langsung menangis. Ada yang hampir pingsan. Namun Roni tetap berdiri, menatap lurus ke arah sosok itu. Sosok itu berhenti. Perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya terlihat rusak, penuh luka. Namun matanya
masih sama. Mata Rina. Roni. Suara itu parau, tapi jelas. Roni menahan air matanya. Maafkan aku. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Roni. Angin berputar kencang. Kau tidak ada saat aku meminta tolong. Suara itu berubah menjadi teriakan mengerikan. Roni tidak mundur. Aku terlambat, aku tahu. Dan aku akan menyesal seumur hidupku. Air matanya jatuh. Tapi mereka, ia menunjuk warga di belakangnya. Mereka datang malam ini untuk meminta maaf. Semua warga langsung berlutut. Tangisan pecah. Maafkan kami, Rina. Kami salah. Kami pengecut. Maafkan kami. Suara tangisan memenuhi malam itu. Sosok Rina diam. Tubuhnya gemetar. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bergejolak. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Angin kembali kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Dan suara lain terdengar. Tawa, namun bukan tawa Rina. Tawa yang lebih dalam, lebih gelap. Ustadz langsung berdiri. Tidak, wajahnya tegang. Ada yang lain. Sosok Rina tiba-tiba menjerit. Tubuhnya melengkung tidak wajar, seolah ditarik oleh sesuatu. Sakit, sakit. Ustadz membaca doa lebih keras. Dia sudah terlalu lama dalam dendam. Dan sekarang sesuatu ikut menguasainya. Roni panik. Maksudnya, Ustadz menatap tajam. Jika ini berlanjut, dia tidak akan bisa kembali. Dia akan menjadi sepenuhnya makhluk itu. Sosok Rina perlahan berubah. Wajahnya semakin gelap, matanya semakin hitam. Suaranya berubah, bukan lagi suara manusia. Semua harus mati. Angin berputar seperti badai. Tanah bergetar. Warga berteriak ketakutan. Namun Ustadz tetap berdiri. Ia maju selangkah. Rina, teriaknya. Dengarkan saya. Dendam tidak akan mengembalikan apapun. Dan ini bukan dirimu. Sosok itu berhenti. Sesaat. Ustadz melanjutkan. Kau seorang ibu. Kau seorang istri. Jangan biarkan rasa sakit mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih buruk. Roni ikut maju. Rina, ingat anak kita. Kalimat itu membuat semuanya berhenti. Sunyi. Sosok itu gemetar. Anak. Air mata hitam mengalir dari matanya. Tubuhnya perlahan melemah. Namun bayangan gelap di belakangnya masih bergerak, seolah tidak ingin melepaskannya. Pertarungan bukan lagi antara manusia dan hantu, tapi antara dendam dan kenangan. Dan malam itu akan menentukan segalanya. Malam itu, udara terasa semakin berat. Seolah seluruh kampung menahan nafas menunggu akhir dari semua teror. Di kuburan Rina, sosok itu berdiri gemetar. Setengah manusia, setengah sesuatu yang bukan lagi manusia. Rambutnya terurai liar. Tubuhnya bergetar hebat. Dua suara terdengar dari dirinya. Satu suara Rina. Satu lagi suara asing yang gelap.
Sakit. Semua harus mati. Dua suara itu bertabrakan, saling berebut kendali. Roni melangkah maju, perlahan, meski angin kencang hampir menjatuhkannya. Rina, matanya tidak lepas dari sosok itu. Aku di sini. Sosok itu menoleh. Gerakannya patah-patah. Tidak wajar. Rina. Suaranya lirih. Namun tiba-tiba berubah kasar. Pergi atau kau mati. Roni menggeleng. Aku tidak akan pergi. Kalau aku harus mati, aku akan mati di sini bersamamu. Semua warga terdiam. Tidak ada yang menyangka. Roni melangkah lebih dekat. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat dengan sosok mengerikan itu. Ustadz mencoba menghentikan. Pak Roni, jangan. Namun Roni tidak berhenti. Dia masih ada, katanya pelan. Rina masih ada di dalam sana. Sosok itu menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang. Seolah sesuatu di dalamnya marah. Jangan dekat. Angin berputar semakin kencang. Tanah di sekitar makam retak. Namun Roni tetap melangkah. Dan akhirnya, ia berdiri tepat di depan Rina. Hanya berjarak 1 langkah. Untuk pertama kalinya, Roni melihat wajah itu tanpa rasa takut. Hanya rasa sakit dan cinta. Maafkan aku, bisiknya. Air matanya jatuh. Aku tidak bisa melindungimu. Sosok itu diam. Tubuhnya bergetar. Tangan pucatnya perlahan terangkat. Seolah ingin menyentuh Roni. Namun tiba-tiba, tangannya mencengkeram leher Roni. Kuat. Mati. Suara gelap itu kembali mengambil alih. Warga berteriak. Namun Roni tidak melawan. Ia hanya menatap mata itu. Kalau itu yang kau inginkan, katanya pelan. Tapi sebelum itu, dengarkan aku. Sosok itu sedikit berhenti. Cengkeramannya tidak melemah, tapi juga tidak semakin kuat. Anak kita, suara Roni bergetar. Kau belum sempat melihatnya. Air mata hitam mengalir dari mata sosok itu. Dia bagian dari kita. Kau bukan hanya dendam, Rina. Kau seorang ibu. Kalimat itu menghantam sesuatu di dalam dirinya. Tiba-tiba, sosok itu menjerit keras, lebih keras dari sebelumnya. Tangannya melepaskan leher Roni. Ia mundur, memegangi kepalanya. Anak, jangan dengar. Dua suara kembali bertarung. Tubuhnya seperti ditarik ke dua arah. Ustadz langsung membaca doa dengan suara lantang. Warga ikut menangis, ikut berdoa. Rina, pulanglah, suara Ustadz tegas. Jangan biarkan kegelapan ini menguasaimu. Sosok bayangan gelap di belakang Rina mulai terlihat jelas. Seperti asap hitam, bergerak, mengikat tubuhnya. Namun, perlahan, ikatan itu mulai melemah. Karena sesuatu yang lain mulai lebih kuat. Kenangan, cinta, dan rasa sebagai seorang ibu. Rina perlahan jatuh berlutut. Tangannya memeluk perutnya yang kini sudah tiada. Menangis, tangisnya pecah. Bukan lagi tangisan menyeramkan, tapi tangisan seorang wanita yang hancur. Anakku, Roni, wajahnya mulai berubah. Luka-lukanya perlahan memudar. Matanya kembali seperti dulu. Untuk sesaat, ia kembali menjadi Rina.
Roni langsung memeluknya. Meski tubuh itu dingin, meski tidak lagi hidup. Maafkan aku. Maafkan aku. Rina menangis dalam pelukannya. Aku takut. Aku sendirian. Roni memejamkan mata. Aku tahu. Sekarang kau tidak sendirian lagi. Bayangan gelap itu menjerit, seolah marah karena kehilangan kendali. Namun doa terus dilantunkan, semakin kuat, semakin keras, dan akhirnya bayangan itu hancur, menghilang, terbawa angin malam. Perlahan, tubuh Rina mulai memudar, menjadi kabut tipis. Ia menatap Roni untuk terakhir kalinya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Jaga anak kita di sana. Air mata Roni jatuh. Aku janji. Rina menoleh ke arah warga. Tatapannya lembut tapi penuh makna. Dan sebelum benar-benar menghilang, ia berkata pelan, "Jangan pernah diam lagi." Sosok itu lenyap. Angin berhenti. Malam kembali sunyi. Namun kali ini bukan sunyi yang menakutkan. Keesokan harinya, kampung itu berubah. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi kematian misterius. Namun, bekasnya tetap ada di hati setiap orang. Sebuah tugu kecil dibangun di tempat Rina ditemukan. Sebagai pengingat, bukan hanya tentang kematian, tapi tentang kesalahan. Roni meninggalkan kampung itu. Namun sebelum pergi, ia berkata pada warga, ketakutan bukan alasan untuk kehilangan kemanusiaan. Sejak saat itu, jika malam tiba dan angin berhembus pelan, beberapa orang mengaku masih mendengar suara wanita menangis. Namun, bukan lagi penuh amarah, hanya penuh kesedihan. Dan kampung itu akan selalu mengingat satu hal, bahwa terkadang yang paling menyeramkan bukanlah hantu, tapi manusia yang memilih untuk diam. Begitulah kisah mengerikan tentang dendam dan arwah yang tak pernah benar-benar pergi. Kadang, rasa sakit hati bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada kematian itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan ingat, kadang yang paling menyeramkan bukan makhluk gaib, tetapi manusia yang memilih diam saat orang lain membutuhkan pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.